Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus saja terhadap proses persidangan tadi. Alhamdulillah, dalam proses pembuktian, saksi-saksi dan ahli yang disampaikan, terutama saksi-saksi yang disampaikan oleh pihak terkait, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, ternyata saksi-saksi pihak terkait, terutama PJ Wali Kota Bekasi, telah membantu kami membuka mata majelis hakim bahwa benar PJ Wali Kota, PJ Gubernur terlibat aktif untuk pemenangan 02. Karena tadi sudah ditayangkan ketika ada saksi oleh Raden Gani tadi dari PJ Wali Kota Bekasi, itu ada foto atau video Jesse yang menggunakan kaos 02. Jadi bentuk seremoni katanya. Jadi majelis hakim kaget pada waktu itu. Jadi terima kasih kepada Pak PJ Wali Kota karena itu menjadi saksi kami sebagai pemohon bahwa terbukti bahwa PJ Bupati, PJ Wali Kota, PJ Gubernur itu banyak terlibat dalam proses pemenangan 02. Jadi semakin yakinlah, kami semakin yakin bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Mudah-mudahan setidak-tidaknya Cawapres 02 ini didiskualifikasi dan kemudian ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Kira-kira itu nanti putusan Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan tidak jauh dari keyakinan saya. Terima kasih. Selanjutnya Bang Todung Mulya Lubis. Saya mengamini ya apa yang dikatakan tadi bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terkait itu mengkonfirmasi ketidaknetralan ASN, ketidaknetralan pejabat. Jadi saya juga hakul yakin bahwa kami punya dalil-dalil yang cukup kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk minta pada majelis hakim ya untuk mengharapkan majelis hakim mengabulkan apa yang kami tulis dalam petitum kami. Yang antara lain adalah diskualifikasi paslon nomor 02 dan juga pemungutan suara ulang. Tapi ada satu hal lain yang menarik dalam sidang sore ini, yaitu munculnya persoalan bansos. Ya, ini menarik karena besok akan ada 4 menteri yang datang ke gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk didengar keterangannya mengenai kebijakan ya pemerintah tentang penyaluran bansos. Saya harus mengatakan bahwa kita di sini semua tidak ada yang tidak setuju dengan bansos karena hak untuk kesejahteraan sosial itu ada pada rakyat Indonesia. Yang jadi soal adalah kalau dari sisi saya pribadi dan teman-teman di tim Paslon 03 bukan menolak bansos, tapi mempertanyakan konseptualisasi dari bansos itu. Sebab bansos itu charity, bansos itu kedermawanan. Selama itu namanya bansos, dia gampang dipolitisasi. Kalau dia menjadi hak kesejahteraan atau welfare benefit, ya, welfare rights, itu akan ada dalam undang-undang dan semua warga negara Indonesia punya hak, punya entitlement untuk bansos. Jadi tidak ada persoalan politisasi bansos pada waktu itu. Nah dengan tidak adanya kejelasan ya, dan disebutnya ini sebagai bantuan sosial yang sifatnya charity, artinya ini kan kedermawanan yang atribusinya ada pada seseorang. Dalam hal ini ada pada Jokowi sebagai presiden. Dan kemudian atribusi itu dipindahkan ke Prabowo dan Gibran. Nah ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Di masa depan seharusnya rakyat itu tetap mendapat bantuan, tapi namanya bukan bantuan, tapi namanya welfare benefits. Jadi apakah itu pada zaman pilpres, apakah pada zaman tidak non pilpres semua mesti dapat? Sebab kalau tetap bantuan itu akan terus menerus dipolitisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira mudah-mudahan menteri-menteri kita besok bisa menangkap pesan ini. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan bansos. Buat kita soal pilpres ini yang lebih penting itu jurdil. Ya. Soal kalah menang dalam demokrasi itu ada kalah menang, tapi kita tidak mau kalah dengan cara-cara yang curang.
Kita tidak mau dicurangi. Ini bukan soal kalah, ini dikalahkan. Dan kita tidak mau dikalahkan. Oke, makasih. Saya tambahin ya, Mas. Jadi hari ini ahli dan saksi pihak terkait boleh dikatakan sangat kocak sekali. Yang pertama, para ahli kontradiktif antara pernyataan sebelum atau di luar ruang sidang dan pada saat di dalam ruang sidang. Di sisi lain mereka mengakui putusan-putusan mahkamah yang menguntungkan mereka pada posisi sebagai lawyer, tapi ketika menjadi bagian ahli atau saksi dari pihak terkait berubah dan membelakangi putusan mahkamah yang selama ini didukung. Yang kedua, hari ini kita semakin membuka terang benderang bahwa ASN nyata tidak netral dalam Pileg dan Pilpres 2024. Faktanya, dua pejabat Kemendagri yang hadir hari ini sebagai saksi pihak terkait adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri ASN yang datang dengan surat tugas atas persetujuan Sekjen Kemendagri. Ini membuktikan bahwa nyata ASN Kementerian Dalam Negeri berpihak pada 02. Dan fakta sidang membuktikan sampai kemudian hakim mahkamah tadi bertanya apakah ada surat tugas? Jika ada, surat tugas itu harus diserahkan kepada mahkamah untuk membuktikan mereka datang bukan sebagai penyamun, tapi adalah saksi yang ditugaskan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.